Halo teman-teman semuanya, aku Laura Ardiani Romacayani, NPM 2120303085. Kali ini akan membahas mengenai makanan khas Purworejo, yaitu celorot. Apakah teman-teman tahu mengenai atau pernah dengar mengenai celorot ini? Sebelum membahas lebih dalam mengenai celorot, kita akan membahas mengenai makanan khas dulu ya. Makanan khas merujuk pada hidangan atau kuliner yang diidentifikasi dengan suatu daerah atau budaya tertentu. Setiap daerah memiliki warisan kuliner yang unik, mencerminkan tradisi, bahan lokal, dan kekayaan budaya mereka. Purworejo, sebuah kabupaten di Jawa Tengah, memiliki beragam makanan khas yang menggugah selera. Makanan-makanan ini mencerminkan kekayaan budaya dan warisan kuliner daerah tersebut. Makanan khas tersebut yaitu salah satunya celorot. Celorot merupakan makanan seperti jenang yang terbuat dari tepung beras dicampur gula merah, santan kelapa, sedikit garam, dan daun pandan sebagai aromanya. Bentuknya kerucut seperti es krim, sehingga memiliki daya tarik sendiri. Celorot ini masih banyak ditemukan pada pasar-pasar tradisional di Purworejo. Rasanya yang manis dengan tekstur kenyal dan enak serta memiliki bentuk yang unik, membuat masyarakat menjadikan jajanan favorit. Jajanan celorot ini dipasarkan sebagai makanan ringan. Celorot tidak hanya dihidangkan untuk acara-acara besar saja. Celorot juga dapat dijadikan sebagai cemilan saat berkumpul bersama dengan keluarga maupun teman. Untuk tahu lebih jelas mengenai celorot, yuk simak video observasi yang telah aku lakukan. Celorot merupakan sajian khas Purworejo, Jawa Tengah yang dibuat dengan berbahan dasar tepung beras dan ditempatkan dalam wadah kerucut yang terbuat dari daun janur. Nah, untuk bahan-bahan dari celorot itu sendiri yaitu ada janur sebagai tempatnya, juga terdapat tepung beras, tepung kanji, santan, gula merah, garam, dan ampas kelapa untuk penyangga mengukus celorotnya. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, dalam wadah masukkan tepung beras, tepung kanji, dan setengah bagian santan. Kemudian aduk hingga rata. Proses pengadukan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena membutuhkan semuanya bahan tercampur menjadi satu. Dalam proses pengadukan, setelah semuanya tercampur tepung-tepung yang sudah diaduk secara bersamaan, kemudian tambahkan sedikit-sedikit air sampai adonan menjadi kalis atau menjadi cair. Setelah diberikan air, adonan harus tetap diaduk-aduk sampai tercampur semuanya hingga teksturnya kental atau kalis.
Nah, setelah adonan menjadi kental, dalam panci masukkan sisa santan, gula merah, daun pandan, dan sedikit garam. Aduk hingga rata, kemudian masak dengan api sedang hingga gula larut dan larutan santan setengah panas. Campuran dari bahan-bahan yang udah dimasukkan dalam panci tadi, kemudian dimasukkan kepada larutan adonan yang telah dibuat tadi, kemudian dicampur santan sambil diaduk cepat hingga licin. Kemudian hasilnya seperti yang ada di video. Tidak lupa pada cara pembuatan sebelumnya dicampurkan enjet atau kapur sirih sebagai pengenyal alami untuk celorot. Setelah semua adonan tercampur atau menjadi kental atau sedikit cair, kemudian adonan tersebut dimasukkan ke dalam caret. Untuk mempermudah, dimasukkan ke dalam janur atau daun kelapa muda yang menjadi kemasan atau bungkusnya. Setelah menuang semua adonan celorot pada tempat atau kemasan janur berbentuk trompet, kemudian siapkan dandang sebagai pengukus celorot yang udah diisi adonan-adonan yang telah penuh itu. Mengukus celorot dilakukan selama 15-20 menit. Setelah itu angkat, kemudian diamkan hingga tidak panas, kemudian celorot siap disajikan. Celorot dikemas dengan menggunakan daun kelapa muda atau sering disebut dengan janur. Kemasan celorot ini berbentuk unik, yaitu menyerupai trompet. Penampilannya yang unik dari jajanan lainnya menjadikannya nampak berbeda dari lain dan menjadikannya ciri khas. Kebanyakan orang yang akan memakannya membuka kemasan ini seperti membuka es krim. Tetapi cara yang tepat untuk menikmatinya yaitu membukanya dengan cara menekan bagian bawah celorot hingga celorot keluar dan siap dinikmati. Pengemasan menggunakan daun kelapa muda merupakan salah satu metode tradisional yang digunakan untuk membungkus makanan. Daun kelapa muda memiliki kelebihan sebagai bahan kemasan alami karena memiliki tekstur yang kuat, tahan air, dan dapat melindungi makanan dari kontaminasi. Pengemasan menggunakan daun kelapa muda atau janur memiliki beberapa keunggulan, yaitu daun kelapa muda memiliki sifat antimikroba alami sehingga dapat membantu melindungi makanan dari kontaminasi mikroba. Hal ini dapat membantu memperpanjang umur simpan makanan dan menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Selain itu, pengemasan menggunakan daun kelapa muda memberikan tampilan yang unik dan estetis pada makanan, seperti celorot. Daun kelapa muda memberikan sentuhan alami dan memberikan aroma khas yang dapat meningkatkan pengalaman makan. Yang selanjutnya yaitu komponen bahan-bahan pada celorot, yaitu terdapat kandungan karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral, serat, serta antioksidan. Tepung beras dan tepung kanji mengandung karbohidrat. Selain itu, santan pada celorot juga memiliki kandungan karbohidrat meskipun sedikit. Karbohidrat dalam santan kelapa umumnya berupa serat makanan yang membantu pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Karbohidrat merupakan salah satu komponen utama dalam tepung beras dan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat terdiri dari molekul gula yang dipecah menjadi glukosa saat dicerna oleh tubuh. Glukosa ini kemudian digunakan oleh tubuh sebagai bahan bakar untuk menjalankan berbagai fungsi biologis dan aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya terdapat lemak. Santan kelapa yang terkandung pada celorot kaya akan lemak, terutama lemak jenuh. Lemak merupakan sumber energi yang penting bagi tubuh dan membantu penyerapan vitamin larutan lemak. Namun perlu diingat bahwa santan kelapa juga mengandung lemak jenuh sehingga sebaiknya dikonsumsi dengan seimbang dalam pola makan yang sehat. Celorot juga memiliki kandungan vitamin dan mineral.
Gula merah mengandung beberapa vitamin dan mineral dalam jumlah kecil, termasuk vitamin B kompleks, vitamin C, zat besi, kalsium, magnesium, dan kalium. Meskipun jumlahnya tidak signifikan, kandungan ini dapat memberikan sedikit kontribusi nutrisi. Gula merah mengandung senyawa antioksidan seperti polifenol dan flavonoid yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radiasi bebas. Pada selorot juga terkandung serat yang kandungannya terdapat pada gula merah. Gula merah mengandung serat dalam jumlah terbatas. Serat membantu menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan rasa kenyang, dan mengatur penyerapan gula dalam tubuh. Pada jajanan selorot yang dikonsumsi, terdapat beberapa bahan aditif yang mungkin digunakan. Yang pertama yaitu terdapat pengawet. Pengawet pada makanan adalah bahan atau zat yang ditambahkan ke makanan untuk memperpanjang umur simpan atau menjaga keamanannya. Dalam pembuatan selorot ini tidak menggunakan pengawet sebagai zat yang ditambahkan, sehingga aman untuk dikonsumsi. Kemudian, pewarna. Pewarna pada makanan adalah bahan atau zat yang ditambahkan ke makanan untuk memberikan warna tertentu. Warna makanan digunakan untuk memperbaiki atau mempertahankan warna alami makanan. Nah, pewarna makanan pada selorot ini yaitu menggunakan gula merah itu sendiri, sehingga menciptakan warna kecoklatan. Kemudian yang selanjutnya itu pengenyal. Pengenyal pada makanan adalah bahan atau zat yang ditambahkan ke makanan untuk memberikan tekstur yang khas atau meningkatkan kelembutan, kekenyalan, atau daya ikat makanan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rengket, pembuatan selorot menggunakan enjet atau kapur sirih sebagai pengenyal selorot. Alat-alatnya apa mau Bu? Alat dan bahannya? Bahan itu namung beras Jawa, terus pati kandi, gendut Jawi, terus kapur sirih sekecil. Kapur sirih ini nggak? Mungkin tambal niki. Gen apa Bu nih kapur sirih ini Bu? Ya man kenceng lah mboten suweh banget ya. Nah, pengawetnya niki agem apa Bu? Enten pengawet. Enten pengawete. Iku pun lebet nggih. Oh nggih. Kali ini mboten ngangge pengawet, gini ku namung enjet. Tahannya berapa hari ini Bu? Dia paling satu hari satu malam. Satu malam. Ini ya. Penjualannya Bu, penjualannya ke semua masyarakat. Nggih. Silakan.